Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Tatang? Waalaikumsalam. Sedikit ini Bu, alhamdulillah masih kuat, tapi memang sedikit kesehatannya kurang begitu baik. Terlihat ya dari raut wajah Pak Tatang sepertinya fisiknya lagi keadaan tidak baik saja, tapi mudah-mudahan tadi setelah berobat Bapak bisa nanti pulih kembali, sehat kembali, semangat kembali. Terima kasih Bu. Kalau dilihat dari Pak Tatang, kegiatan akhir-akhir ini di sekolah, bagaimana keadaan di sekolah? Kalau di sekolah Bu, kerjanya masih, kalau tugas-tugas tambahan saya masih normal, tapi yang tugas utama saya sebagai mengajar, sebagai pengajar yang ada masalah, aduh banyak masalah lah, agak berat di akhir-akhir ini. Ya. Jadi akhir-akhir ini lumayan sedikit berat ya yang Bapak hadapi ketika di sekolah. Di kelas itu. Oh iya. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih Pak Tatang, maaf, apa yang sedang sedikit mengganggu mungkin pikiran Pak Tatang ketika berada di sekolah? Apa yang Pak Tatang temukan masalah di kelas? Iya ini Bu, masalahnya adalah anak-anak saya itu sekarang, saya wali kelas juga ya Bu, jadi anak-anak itu tidak disiplin dalam waktu Bu. Ada yang sering bolos, ada juga yang kesiangan gitu. Intinya saya sudah menerapkan restitusi Bu, tapi tetap saja ada anak-anak yang tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas gitu. Terus saya harus gimana lagi gitu, selama apakah ininya saya sudah titik bingung apa yang mesti dilakukan. Padahal ilmu yang saya dapatkan tidak hanya dari guru penggerak ini ya, kan dari guru penggerak ada yang seperti restitusi, itu langkah-langkahnya sebagai sudah saya lakukan, tetap saja ada begitu. Tapi di awal-awal sih oke ya. Nah, lama-kelamaan kesini anak-anaknya mulai begitu lagi gitu. Jadi banyak dibicarakan sama guru-guru anak-anak saya itu. Jadi mungkin masalah atau kendala yang Bapak sedang hadapi saat ini yaitu Bapak berada di kelas yang anak-anaknya itu kebetulan lagi ada sedikit masalah dalam bidang kedisiplinan mungkin ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Jadi walaupun Bapak sudah melakukan praktek segitiga restitusi, masih saja ada anak yang mungkin tidak disiplin ya. Betul seperti itu Pak? Iya betul sekali Bu. Oh iya, kalau seperti itu apa mungkin tujuan dari pembicaraan kita pada sore hari ini? Kebetulan sore hari ini mungkin kita yang ada pada perbincangan kita kali ini lumayan singkat ya Pak ya. Tapi kita ingin mendapat inti apa yang ingin Bapak dapatkan pada pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Intinya ya tetap ya pastinya Bu, ingin solusi yang terbaik gitu terkaitnya masalah saya itu. Barangkali kan saya kira sebagai makhluk sosial, ketika saya tidak bisa untuk menyelesaikan masalah saya, barangkali ada dari rekan-rekan, satunya dari Ibu mungkin nanti yang bisa memberikan saran menyelesaikan masalah saya. Oh iya. Tujuan saya mungkin ya. Kalau boleh tahu nih dari yang tadi disebutkan oleh Bapak bahwa anak-anak Bapak itu kurang disiplin, terutama masih banyak yang melanggar dari kesepakatan kelas ya Pak. Sebelumnya persentase kedisiplinan mereka itu seperti apa? Apakah itu terjadi perubahan atau mungkin dari awal seperti itu? Jadi perubahan Bu, dulu itu
Kalau persentase dari 36 itu saya hanya ada yang jadi catatan itu hanya ada 2 orang gitu dari 36. 2 sampai 3. Nah, sekarang itu ada hampir 8 orang yang ini yang masuk kategori ini ya. Iya, oh iya. Jadi lumayan agak sangat naik gitu ya kalau dilihat dari jumlah siswa yang mengalami penurunan kedisiplinan yang ada di kelas Bapak. Kemudian kalau boleh tahu nih kriteria siswa yang disiplin berdasarkan kesepakatan kelas yang telah Bapak buat dengan anak-anak di kelas Bapak itu seperti apa? Dari situ kita ini Bu Kriterianya. Tepat kalau untuk urusan disiplin banget gitu ya, yang katanya dengan disiplin waktu itu adalah on time dan full time. Jadi on time datang dan pulang juga full time, artinya full time di kelas, tidak kurang kalau betul mungkin betul gitu. Jadi on time dan full time itu yang menjadi keyakinan kelas saya dan mereka awalnya. Oh ya, jadi standar atau kriteria yang Bapak inginkan dan yang sudah Bapak bentuk untuk kelas Bapak itu yaitu anak mampu disiplin dalam datang dan pulang dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik mungkin ya Pak dari kalau begitu kira-kira kekuatan yang sudah ada, yang sudah dimiliki di kelas Bapak untuk mencapai kedisiplinan itu seperti apa saja kira-kira yang sudah ada? Kekuatan apa ya Bu ya, kekuatan kelebihannya gitu di kelas, kebersamaan kah atau apa, saling mengingatkan atau apa? Kelebihannya itu mereka lebih nurut sama saya aja Bu, lebih mereka mendengarkan saya tidak perlu dengan ngotot ketika saya bilang ini mereka nurut gitu. Jadi itu menurut saya kelebihannya gitu. Cuma sekarang gara-gara saya kan juga ada kesibukan lain, jadi memang saya intensitas untuk bertemu dengan mereka, untuk di grup juga menyapa mereka kurang. Jadi nampaknya seperti itu Bu, kurang perhatian mungkin. Oh ya, jadi mungkin kekuatannya itu mereka itu sudah dekat ya dengan Bapak, sehingga ketika Bapak agak sedikit mempunyai kesibukan di luar jam pelajaran atau di luar jam sekolah, kemudian mereka itu merasa kehilangan ya. Iya. Seperti itu ya. Ya. Kalau boleh tahu nih dari hal tersebut atau insiden mungkin ya, kalau kesibukan itu tidak setiap hari kan ya, pasti ya beberapa insiden, apalagi sekarang kemarin kita telah melakukan perayaan Hari Besar Guru ya, Hari Guru secara nasional, jadi mungkin ya sedikit sibuk. Jadi kalau dari hal yang tadi menjadi kekuatan Bapak di kelas kepada mereka, ya, ada gak beberapa peluang agar nanti apa yang Bapak inginkan bisa tercapai gitu? Saya harus meluangkan waktu saya kembali untuk memberikan perhatian saya kepada mereka, karena mungkin mereka menganggap saya sebagai orang tua mereka di sekolah ya, begitu. Jadi ya kalau ini mereka mungkin berulah itu untuk mencari perhatian atau apa yang mungkin gitu. Itu juga kurang begitu pasti ya, tapi saya coba untuk kembali lagi memberikan perhatian dan apa yang mereka inginkan. Jadi mungkin peluang yang akan Bapak lakukan itu yaitu mengembalikan kembali perhatian yang biasanya Bapak berikan kepada anak-anak. Kendala Bapak pada saat ini dengan anak-anak di kelas. Kalau boleh tahu nih Pak, sekiranya kan Bapak barusan sudah ada rencana untuk mengembalikan kembali apa yang sudah dilakukan Bapak sebelumnya, sebenarnya sebelum kejadian itu. Kiranya hambatan apa yang mungkin akan menghalangi Bapak
untuk mencapai tujuan di awal ini gitu? Kalau hambatan sih enggak yang begitu ini ya. Hambatannya hanya dari diri saya sendiri, pasti harus lebih ekstra keras, capek gitu. Karena juga saya ada beberapa tugas tambahan dari kepala sekolah yang memang harus juga jalan. Saya tahu bahwa tugas utama itu yang harus diutamakan, tapi juga tidak menutup kemungkinan karena tugas tambahan itu yang ini. Jadi memang hambatannya adalah dari luar adalah tugas tambahan, dan dari diri sendiri ya kekuatan diri gitu. Artinya terus tidak boleh sakit ya, tidak boleh capek. Iya. Oh mungkin ya, jadi ada 2 faktor ya sekiranya yang Ya, dapat betul. membuat dari aksi yang mungkin akan Bapak laksanakan. Yang pertama, ketika Bapak diberikan tugas tambahan, kemudian Bapak ketika mungkin badannya itu kurang sehat atau kurang stabil, jadi dibutuhkan energi yang lebih ya Pak ya. Betul. Sebenarnya iya. Sebenarnya mungkin dari hambatan-hambatan itu kita bisa belajar juga ya Pak untuk menjadi lebih baik ya. Nah, kemudian setelah tadi yang apa Bapak rencanakan tadi, ingin mendekatkan diri kembali kepada anak-anak supaya menyetabilkan kembali kedisiplinan mereka di kelas atau di sekolah. Kira-kira skala prioritas keberhasilan yang seperti apa yang Bapak inginkan dari rencana Bapak itu? Kalau skala 100 berarti ya, artinya kan dulu juga demikian bisa gitu. Dulu juga bisa kok demikian awal-awalnya. Nah sekarang jadi begitu ya, saya harus kembalikan lagi. Dan saya kira kemarin pun saya coba untuk mulai mendekati lagi, dan ya ada apa ya, ada lampu hijau gitu, ada tanda bahwa sepertinya akan berhasil. Kalau tapi ya itu saya harus ekstra kerja. Tetapi kan sudah hebat Apalagi sekali kan apalagi wali kelas di negeri kan sekarang nggak digaji Bu, nggak ada untungnya, jadi ya nggak ada upahnya, beda dengan honorer ya. Jadi saya harus menghibahkan tubuh ini gitu ya, itu jadi tantangannya. Betul gitu. Iya benar. Tapi luar biasa sekali apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak sudah lakukan dari kemarin sebenarnya sudah luar biasa sekali. Tapi mungkin sekarang keadaan Bapak yang sedikit menurun kondisinya karena banyak sekali tugas tambahan di luar. Saya sangat apresiasi sekali. Kemudian kalau tadi skala prioritas keberhasilannya yang ingin Bapak capai itu 100, strateginya mungkin kira-kira strategi apa yang akan Bapak terapkan untuk mencapai skala prioritas yang Bapak inginkan tadi? Strateginya ya saya paling manage waktu. Saya memilih kegiatan yang memang atau aktivitas baik sekolah maupun di rumah maupun di manapun yang kira-kiranya kurang penting, mana yang penting, kurang penting, dan bahkan tidak penting, jadi sehingga saya bisa mendapatkan skala prioritas saya. Jadi tenaga saya, energi saya tidak terkuras dengan tidak betul gitu, tidak optimal. Jadi mungkin rencana Bapak itu yaitu yang pertama memanage waktu tentunya ya Pak ya. Kemudian mengatur kestabilan diri, mengatur juga jangan sampai sehingga apa yang menjadi fokus utama Bapak di sekolah itu menjadi sedikit terbengkalai. Kalau terbengkalai mungkin ya seperti itu setelah Kemudian kalau boleh saya tahu nih apa yang harus Bapak persiapkan nih sebelumnya ketika akan melakukan rencana dari aksi yang akan Bapak lakukan, yang harus Bapak persiapkan? Kalau saya karena berurusan dengan tadi yang permasalahannya dari diri saya menyehatkan atau memulihkan tubuh saya. Yang pertama, memulihkan tubuh saya
Kemudian yang kedua, kembali lagi untuk merancang aksi saya. Merancang itu adalah artian saya kapan akan mulainya dan apa yang harus materi apa yang harus sampaikan kepada anak-anak. Itu aja sih Bu, gak ribet kok, cuma memang keadaan aja yang lagi gini seperti ini. Dari dirinya lagi kayak ini, kemudian dari luarnya juga banyak. Jadi lebih memprioritaskan kesehatan, jam istirahat ya Pak ya, makanan, kemudian Betul, itu begitu. waktu ya, jadi lebih ke sana. Terus untuk waktu, sekiranya rentang waktu yang Bapak butuhkan untuk mencapai keberhasilan yang Bapak inginkan itu kira-kira nih targetnya akan berapa lama? Waktu untuk pengerjaan itu Bu, untuk kembali lagi ke seperti dulu anak-anak. Iya. Melakukan pendekatan itu. Tidak lama sih. Saya akan kalau mulainya saya akan mulai minggu depan juga, insya Allah mulai ketika sudah pulih, dan saya kira tidak akan butuh waktu lama karena dulu juga demikian, dan apalagi saya wali kelas kan di kelas sebagai ayah mereka kalau di sekolah, jadi ya saya akan kuatkan kembali si nilai-nilai keyakinan kelas, kemudian kalau perlu kita evaluasi keyakinan kelasnya, kemudian kita kalau ada direvisi ya revisi bersama. Jadi sekitar 2 minggu, 3 minggu juga udah sepertinya sudah bisa. Ya, saya yakin Bapak bisa melakukannya, karena apa? Karena sebelumnya juga kan murid-murid Bapak lebih dekat dengan mereka, kebetulan Bapak juga memiliki waktu yang lebih banyak karena Bapak wali kelasnya, jadi insya Allah apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasi. Nah, untuk selanjutnya nih, komitmen, sekiranya komitmen yang Bapak buat untuk rencana yang sudah tadi disebutkan itu seperti apa? Apa komitmennya? Komitmen bagaimana Bu misalnya Bu? Komitmen pada diri Bapak untuk melaksanakan aksi. Saya harus berkomitmen ya, saya siap, saya kalau ini ya mungkin janji ya, saya ingin pokoknya saya pasti bisa untuk mengembalikan anak-anak saya, karena mereka itu juga punya rasa dan punya pikiran, mereka sekarang hanya ada di sebuah hutan yang tidak tahu harus apa yang mereka lakukan gitu, dan saya datang menyampaikan bahwa ini kurang benar, ini mereka akan kembali lagi. Saya yakin dan optimis begitu. Komitmen saya siap. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali komitmen yang Bapak akan terapkan pada diri Bapak ya. Kemudian dari komitmen yang sudah dibuat, rencana aksi, kemudian siapa atau apa saja yang bisa mendukung dari rencana aksi yang akan Bapak laksanakan? Pertama yang pasti keluarga. Saya harus mengembalikan puluhan kesehatan saya juga, nanti waktu saya bakal ini banyak dipakai buat anak-anak sekolah, kemudian juga sekolah dan juga rekan-rekan. Nanti saya inginnya itu mereka paham bahwa memang tugas utama kita adalah mengajar ya di kelas anak-anak, baru tugas tambahan yang lain gitu. Orang tua, ketiga saya juga kemudian akan berhubungan dengan orang tua juga, menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah. Oh iya, jadi dukungan keluarga Bapak sendiri ya untuk mendukung memanage waktu, agar kondisi badan Bapak juga sehat, dukungan dari keluarga. Juga keluarga dan juga perhatiannya atau ketika saya pulang telat gitu Bu, jadi mereka tidak usah menunggu istilahnya gitu, bertanya-tanya gitu. Nah gitu juga kalau saya jadi enak gitu ya, tidak berhusnudon atau ya saya tidak bersuudon gitu. Ya jadi keluarga pun ikut mendukung lah ya. Iya benar. Jadi tidak banyak. Iya, peran keluarga yang sangat besar pada diri Pak Tatang untuk melakukan pekerjaan atau target yang Bapak akan lakukan di sekolah secara maksimal itu sangat berpengaruh sekali ya Pak ya.
Selain itu juga dukungan dari lingkungan sekolah, kepala sekolah dan juga rekan guru mungkinnya. Nah, sebenarnya dari pembicaraan kita kali ini Bapak sudah sepertinya ya seperti tadi yang Bapak telah katakan bahwa katanya yang pertama strateginya akan memanage waktu, mendekatkan diri kepada anak-anak, memanage waktu dan mempersiapkan diri Bapak dengan baik, kemudian mempersiapkan kesehatan dan waktu, mengatur waktu dan menjaga diri. Ini ya seperti itu. Mudah-mudahan target Bapak untuk mengembalikan kedisiplinan anak mencapai 100% itu bisa terlaksana seperti yang Bapak targetkan tadi dalam jangka waktu 2 minggu paling telat ya tadi ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Bapak sudah menemukan luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini. Apakah ada hal lain yang mau dibicarakan kembali Pak? Atau sudah? Sepertinya Ibu. Ya sudah karena saya tinggal memperhatikan saja apa yang telah kita bahas barusan. Iya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, sekian mungkin pertemuan kita pada sore hari ini karena keterbatasan waktu juga. Mudah-mudahan Bapak yang kurang sehat kembali sehat ya Pak ya. Dan diberikan kelancaran nanti untuk melaksanakan aksinya. Mohon maaf jika ada perkataan dari saya yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.